Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zetarji dengan NPM 2302102400038 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Ilmu Kelautan, Universitas Pajajaran. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil perencanaan survei kelautan yang telah saya buat, yang mana hasil perencanaan ini merupakan ada bentuk dari ujian tengah praktikum yang saya kerjakan, yang mana isinya meliputi area survei, peta lajur, sebaran stasiun pengamatan, tabel koordinat, serta estimasi durasi pelaksanaan survei di lapangan. Perencanaan ini dibuat sebagai dasar sebelum dilakukan survei sebenarnya, agar proses pengambilan data dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan menghasilkan data yang akurat. Baik, pada slide ini ditampilkan peta lajur perumahan yang berada di wilayah pesisir Pangandaran. Secara lebih rinci, lokasi survei ini berada di wilayah pesisir Pangandaran, Jawa Barat, yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Jika dilihat dari koordinat, area survei berada pada kisaran 108,66 derajat bujur timur dan minus 7,69 derajat lintang selatan. Secara geografis, lokasi ini termasuk ke dalam perairan pantai selatan Pulau Jawa yang memiliki karakteristik gelombang relatif kuat karena berhadapan langsung dengan laut lepas. Area survei juga berada dekat dengan garis pantai dan permukiman, sehingga kondisi perairannya cukup dipengaruhi oleh aktivitas daratan. Pemilihan lokasi ini memungkinkan dilakukannya analisis kondisi dasar perairan dangkal yang penting untuk pemetaan batimetri dan kegiatan kelautan yang lainnya. Bisa dilihat, area survei ini ditandai dengan batas berwarna merah yang membentuk suatu bentuk seperti poligon. Berdasarkan grid koordinat pada peta, luas area ini diperkirakan sekitar 800.000 meter persegi atau kurang lebih 80 hektar. Di dalam area tersebut terdapat dua jenis lintasan survei, yaitu mainline dan crossline. Baik, mainline di sini ditunjukkan dengan garis berwarna kuning yang tersusun sejajar. Lalu, jalur ini merupakan jalur utama dalam pengambilan data batimetri karena mencakup sebagian besar area survei. Sedangkan crossline ditunjukkan dengan garis berwarna hijau yang memotong mainline. Crossline ini berfungsi sebagai jalur kontrol atau validasi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari mainline memiliki tingkat akurasi yang baik. Pola lintasan yang saling tegak lurus ini bertujuan agar seluruh area dapat tercover dengan baik dan meminimalisir adanya bagian yang tidak terukur. Selanjutnya di sini ada peta stasiun. Pada slide ini yang saya tampilkan, ditampilkan peta sebaran stasiun pengamatan yang berada di dalam area survei yang tadi saya jelaskan, yaitu di Pangandaran. Terdapat sebanyak 36 titik stasiun yang ditandai dengan titik-titik berwarna biru. Titik ini tersebar secara merata di dalam batas area survei. Pola penyebaran ini dibuat secara sistematis agar data yang diambil dapat mewakili kondisi dasar perairan secara keseluruhan, tidak hanya di satu bagian saja. Dengan adanya sebaran stasiun yang merata, hasil survei nantinya akan lebih representatif dan lebih mewakilkan dari daerah tersebut dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, seperti pembuatan peta batimetri atau analisis kondisi perairan. Selain itu, posisi stasiun juga disesuaikan dengan area yang dapat dijangkau oleh jalur survei, sehingga proses pengambilan data di lapangan bisa dilakukan secara efisien dan lebih teratur. Selanjutnya, saya akan menampilkan tabel koordinat. Pada slide ini ditampilkan tabel koordinat dari seluruh stasiun pengamatan yang berjumlah 36 titik. Setiap stasiun memiliki beberapa informasi penting, yaitu ID titik sebagai penanda, koordinat geografis dalam bentuk longitud dan latitud, serta koordinat dalam sistem UTM yaitu UTMX dan UTMV. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa lokasi survei berada di sekitar wilayah Pangandaran dengan nilai longitud sekitar 108 derajat bujur timur dan latitud sekitar minus 7 derajat lintang selatan yang menunjukkan bahwa area ini berada di pesisir selatan Pulau Jawa. Penggunaan dua sistem koordinat ini memiliki fungsi yang masing-masing. Koordinat geografis digunakan untuk menunjukkan posisi lokasi secara umum di permukaan bumi, sedangkan koordinat UTM digunakan untuk mempermudah perhitungan jarak, luas, dan analisis spasial secara lebih akurat.
Dari tabel ini juga terlihat bahwa titik-titik pengamatan tersusun secara teratur mengikuti pola tertentu, yang sesuai dengan desain survei yang telah direncanakan sebelumnya. Data koordinat ini menjadi dasar yang sangat penting dalam proses pemetaan, karena setiap titik dapat dilacak dengan presisi dan dapat digunakan dalam pengolahan data lanjutan menggunakan software GIS seperti ArcGIS, QGIS, dan yang lainnya. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah durasi survei. Pada slide ini, saya menampilkan estimasi durasi survei yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu mainline dan crossline tadi. Untuk mainline, terdapat 23 lintasan dengan total jarak sekitar 18.506 meter. Waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan data pada mainline sekitar 1 jam 59 menit 55 detik. Ditambah dengan waktu transit atau permintaan terlintasan selama 1 jam 50 menit. Sehingga total waktu untuk main line menjadi sekitar 3 jam 49 menit 55 detik. Sedangkan untuk crossline, terdapat 15 lintasan dengan total jarak sekitar 9.581 meter. Waktu akuisisi data adalah sekitar 1 jam 2 menit 5 detik, dan waktu transit sekitar 1 jam 10 menit. Sehingga total waktu untuk crossline adalah sekitar 2 jam 12 menit 5 detik. Jika kedua bagian tersebut digabungkan, maka total keseluruhan durasi survei adalah sekitar 6 jam 2 menit. Estimasi durasi ini penting dalam perencanaan survei karena dapat membantu dalam pengaturan waktu operasional di lapangan, penggunaan bahan bakar, serta efisiensi kerja tim survei. Baik, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Zitarji dengan PM038. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.